Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, saat kami masih ada di bumi ini Tuhan, musim kehidupan kami boleh berganti Tuhan. Tapi Engkau tetap Allah yang baik, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa. Sebab kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa.
berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami untuk menggenapi kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah pada pagi ini Engkau berikan kepada kami yang terbaik Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami lakukan. Biarlah itu boleh Engkau sampaikan pada pagi ini. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas dalam kemampuan dan pikiran untuk menyelami firman-Mu yang tidak terbatas. Tapi biarlah Engkau pada pagi ini Engkau bekerja sehingga setiap hati kami yang mendengar akan firman-Mu ini menjadi hati yang siap untuk menerima benih yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan pada waktu kami menyimpan dan melakukan, maka kami disebut orang berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih tim PAW yang luar biasa. Terima kasih. Saya senang sekali kalau ke Malang ini, saudara. Pagi-pagi tadi saya kalau ke Malang itu kepinginnya itu mestinya Sabtu datang, terus di sini udara Malang ini kan enak dibandingkan dengan Surabaya kan jauh. Ini Pak Petrus ketawa-ketawa jauh. Jadi saya itu sukanya itu memang gitu seperti itu. Cuman kemarin itu enggak bisa karena ada acara sehingga harus pagi-pagi berangkat. Tapi pagi-pagi berangkat pun saya juga senang karena udara di sini ini enak. Saya dulu lahir di sini jadi saya suka di sini memang. Tapi memang Tuhan menempatkan saya di Surabaya, ya sudah bekerja di Surabaya dan berjuang di Surabaya. Pagi ini saya akan sharing satu firman Tuhan yang saya kasih judul From Bethlehem to Bethlehem. Dari Bethlehem ke Bethlehem. Kenapa saya ngambil bagian firman ini? Di tempat saya melayani bulan kemarin itu berbicara tentang masalah keuangan. Keuangan ini juga masalah yang juga gak gampang untuk dibicarakan. Banyak gereja yang memang gak mau ngomongkan tentang keuangan. Nah, bulan ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tapi saya ingin berbicara tentang hal yang lain di tempat ini, di tempatnya Pak Gem, Hari, dan Ibu. Saya mau berbicara tentang From Bethlehem to Bethlehem. Kenapa? Kenapa saya dapat ini? Karena saya lihat di banyak gereja, banyak keluarga, banyak hal yang jadi persoalan dalam gereja itu seringkali apa? Kepahitan. Di dalam gereja itu yang paling sering membuat jemaat itu meninggalkan gereja, itu adalah masalah kepahitan. Bukan hanya meninggalkan gereja, bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan karena masalah kepahitan. Padahal kalau orang itu merasa pahit itu bukan hanya di gereja, di mana-mana dia akan mengalami kepahitan. Dan yang membuat dia pahit itu bukan orang yang tidak dia kenal. Pasti orang yang dia kenal. Kalau di gereja pasti ketemu dengan orang yang di gereja. Kalau di rumah pasti dengan keluarga yang sekitarnya. Tidak mungkin orang yang tahu-tahu saya pahit dengan misalnya, oh bapak yang ada di sana yang saya ketemu di jalan pahit sama dia, tidak mungkin. Pahit itu pasti ketemu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Dan ini yang berbahaya kalau di gereja. Karena banyak orang yang meninggalkan gereja karena hal ini. Dan saya sudah ketemu dengan banyak sekali yang seperti ini. Baik kalau dia meninggalkan gereja, ketemu gereja yang bisa melayani dia, itu oke, masih bisa bertumbuh. Walaupun masalah lamanya di gereja lamanya belum selesai. Tapi ada banyak juga yang meninggalkan gereja dan tidak kemana-mana. Nah ini yang berbahaya. Nah saya itu ketemu salah satu jemaat ya, orang di sekitar saya, dekat saya. Suaminya itu tidak pernah ke gereja. Lama sekali tidak gereja. Saya sampai ngomong sama istri saya, kenapa dia tidak gereja? Coba tanya-tanya terus. Ternyata dia ada kepahitan dengan gembalanya. Loh, kepahitan dengan gembala, berarti gembalanya ini yang membuat dia, menurut dia membuat dia pahit. Padahal gembalanya ini siapa? Bapaknya sendiri.
Jadi papanya sendiri yang jadi gembala. Dia pahit sama papanya, pahit sama gembala, terus pikirannya apa? Semua orang Kristen seperti itu. Akhirnya kenapa? Tidak ke gereja. Awalnya dia datang, dia anggap, oh semua orang Kristen seperti ini. Dalam pikirannya orang Kristen sudah salah. Kalau salah dia tidak gereja. Padahal kita sudah melakukan yang terbaik. Menurut kami, kita sudah usahakan yang terbaik. Semaksimal yang kami bisa. Tapi dia ngomong orang Kristen itu munafik semua. Waktu saya mendengar ini kenapa bisa terjadi? Karena itu hatinya pahit. Sebenarnya yang salah bukan orang Kristen. Mungkin dia juga pemikirannya tentang papanya itu ada pemikiran yang salah. Dia punya konsep papanya harus seperti ini menurut pikiran dia. Tapi ternyata tidak sesuai dengan pikiran dia. Dia merasa pahit dan menganggap bahwa semua orang Kristen melakukan hal yang sama. Dan ini sangat mengerikan kalau dalam kehidupan gereja. Makanya setiap kali kita ibadah, setiap hari Minggu usahakan kita bisa ibadah. Jangan sampai kita tinggalkan gereja. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Lebih baik lagi bukan hanya ibadah, tapi tiap hari baca Alkitab. Supaya kalau ada sesuatu yang terjadi yang seperti yang dihadapi oleh anak muda ini, kita bisa tahan. Kita bisa kuat karena Tuhan yang membuat kita kuat. Bukan karena kekuatan kita. Tidak banyak orang, memang kepahitan itu merupakan satu hal yang sangat sulit dihadapi oleh manusia. Direndahkan, mungkin sekali, tidak apa-apa, 2 kali, 3 kali, lama-lama menumpuk. Akhirnya dia berontak. Nah, kita, kenapa saya anjurkan supaya selalu datang ke gereja? Karena paling tidak kalau orang Kristen itu kadang-kadang repot musuh orang Kristen. Kadang-kadang kalau suruh baca Alkitab itu sulit. Seminggu baca Alkitab sekali itu paling di gereja. Kalau tidak datang ke gereja 1 kali, berarti 2 minggu tidak baca Alkitab. Nah kalau kita tidak baca Alkitab terus ada goncangan, ada masalah, gugurlah iman kita. Dengan gampang kita tinggalkan Tuhan. Yang saya ceritakan itu anak pendeta yang tiap hari bertemu dengan bapaknya yang gembala, dengar firman Tuhan, tiap minggu mungkin melayani dan lain-lain itu pun bisa meninggalkan Tuhan. Kan bahaya sekali kan ini. Ini di gereja tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi kita jangan sampai pahit, harus kuat. Tapi tidak gampang. Nah saya itu kalau kepahitan saya sering kali, kalau kepahitan, saya pendeta boleh kepahitan ya, kadang-kadang bisa, jengkel itu, bukan kepahitan. Kadang-kadang kalau jengkel, mau marah, mau tapi tidak mengungkapkan, tidak mau mengungkapkan, saya baca Mazmur 37, paling enak itu Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Tapi saya tidak khotbah tentang itu ya, tapi ini bagus sekali. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kalau mangkel itu baca Mazmur 37. Ayat 3 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kuncinya berlaku setia. Diam di negeri mana? Di tempat kamu disakiti. Di tempat kamu disakiti, di tempat kamu merasa pahit. Di situ kamu tinggal dengan setia. Sulit, sangat sulit. Tapi Tuhan ngomongnya begini. Yang kedua begini, ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Bukan bergembira karena kita dalam kondisi pahit, kondisi mangkel, disuruh bergembira. Gak bisa. Tapi kita bisa bergembira karena Tuhan. Jadi bukan karena keadaan yang kita hadapi membuat kita bergembira. Bukan karena Tuhan yang membuat kita bergembira. Yang ketiga, ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kuncinya kalau kita diam di negeri dan berlaku setia. Tapi kalau kita tidak, waktu kepahitan kita meninggalkan negeri itu dan tidak berlaku setia, maka ini tidak berlaku yang belakangnya. Akan ada banyak hal yang kita hadapi. Nah, saya akan cerita tentang satu bagian firman Tuhan yang akan saya sharingkan pada pagi ini, yaitu dari Rut. Rut ini luar biasa, Naomi dan Rut. Nah, kenapa hal ini yang harus menjadi kunci yang kita pelajari pada pagi ini? Orang yang kalau mengalami kepahitan itu sangat berbahaya sekali. Kalau Bapak Ibu mau contoh, orang yang paling berbahaya yang hatinya pahit dan membuat dunia kacau balau, siapa? Mungkin yang suka baca apa? Hitler. Adolf Hitler itu orang yang penuh dengan kepahitan dan dia bisa membuat jungkir balik negara-negara di dunia.
Di gereja juga bisa seperti itu. Ada orang yang kepahitan, tidak diselesaikan, dia bisa membuat isu, membuat movement segala macam di gereja sampai kacau balau segala macam isu ini, isu itu bisa terjadi. Maka orang-orang seperti ini harus dipulihkan. Adolf Hitler itu kenapa dia bisa pahit kepada orang Yahudi? Karena ayahnya itu dikatakan bahwa ayahnya itu lahir dari perbuatan tidak baik dari seorang Yahudi. Sehingga ibunya hamil dan lahir Hitler. Hitler juga pernah mencintai seorang gadis Yahudi, tapi gak berani ngomong karena minder. Hitler ternyata bisa minder mencintai orang Yahudi, tidak berani ngomong. Banyak kita juga seperti gitu ya, yang muda-muda. Yang tua-tua enggak biasanya. Tua-tua lebih banyak ngomong ngawur kadang-kadang. Jadi makin tua harus makin bertobat. Yang muda-muda ini kadang-kadang ya benar ya. Yang muda-muda kalau mau ngomong sama seseorang yang disayangi kan rodok ngomongnya sulit ya. Tapi yang tua-tua bahaya ini mah. Yang tua-tua ini sembarang ngomong kadang-kadang. Jadi kita jaga ya. Adolf Hitler gitu. Masa mudanya seperti itu. Kemudian dia melihat ada keirian. Ada orang Yahudi menguasai perekonomian. Biasa seperti itu. Kita kan enggak suka kalau lihat orang seneng. Kalau lihat orang susah, suka. Di gereja enggak ya. Kalau lihat orang seneng, harus tambah seneng. Kalau ada orang lain lebih maju, ya tambah maju, jangan tambah didorong-dorong supaya mundur, enggak. Tapi Hitler mengalami hal itu, dia pahit. Sehingga karena kepahitan yang dia alami, kita tahu bahwa dia menghancurkan dunia, menghancurkan orang Yahudi, sampai peristiwa itu sampai sekarang menjadi trauma bagi orang Yahudi. Sehingga pada waktu orang mengatakan tentang Holocaust itu, wah itu orang merasa bahwa ini Hitler. Semua pikirannya ke Hitler. Itulah kepahitan. Berbahaya sekali kepahitan itu dalam hidup kita. Semua harus bersih dari kepahitan. Ya, tapi sulit. Tapi belajar. Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Nah, saya akan masuk ke inti khotbah saya, yaitu dari Rut 1 ayat 1 sampai 2. Rut, satu kitab yang sangat menarik. Tidak banyak, cuma 4 pasal tapi menarik. Rut 1 ayat 1 sampai 2. Saya khotbahnya 4 pasal ya, tidak apa-apa ya. Kan suka baca buku-buku, baca novel itu kan cukup lama kan, Rut cuma 4 pasal, enggak apa ya khotbah ya. Kelihatannya agak protes. Rut 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah, pada waktu itu belum ada raja. Ya, kenapa belum ada raja? Ada yang tahu kenapa pada zaman Rut belum ada raja di Israel? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Kenapa? Pada zaman itu para hakim memerintah. Ada kelaparan di tanah Israel. Kenapa kok belum ada raja? Ya memang Daud belum ada. Saul pasti belum ada juga. Jadi belum ada raja. Nah, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi mereka, si Elimelek, Naomi dan kedua anaknya itu berasal dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu dikenal atau artinya adalah rumah roti. Daerah itu adalah ladang tempat banyak makanan ada di tempat itu. Berlimpah-limpah makanan sehingga kotanya itu disebut rumah roti. Bisa bayangkan berarti di situ itu makmur, penuh dengan makanan sehingga orang bisa tidak takut akan kelaparan, tidak takut akan banyak hal yang membuat mereka sampai tidak bisa makan. Enggak. Tapi ternyata kalau kita baca di ayat 1 dikatakan bahwa daerah situ mengalami kelaparan di Israel termasuk di Bethlehem juga. Bethlehem juga mengalami kelaparan sehingga Elimelek dan istri dan kedua anaknya harus pindah ke daerah lain, ke daerah yang menurut pemikiran mereka Moab itu makmur, di sana ada makanan, ada banyak hal yang bisa mereka dapatkan sehingga mereka tinggalkan Bethlehem. Ini menjadi satu hal yang menjadi tanda tanya kepada kita, kenapa mereka meninggalkan tempat yang Tuhan sudah tempatkan mereka di situ, yang kita tahu bahwa Bethlehem adalah merupakan satu tempat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi mereka meninggalkan karena kelaparan. Memang
dalam kehidupan kita seringkali Tuhan itu membawa kita dalam satu kondisi, satu situasi di mana kita harus mengandalkan Dia. Membawa kita dalam situasi mungkin yang seperti saya katakan di gereja mungkin atau di keluarga atau di pekerjaan atau di masyarakat, membuat satu kondisi sehingga kita harus meninggalkan tempat itu kalau kita tidak berani menghadapi masalah. Nah, si Elimelek dan Naomi dan kedua putranya rasanya dia tidak berani menghadapi masalah kelaparan di Bethlehem. Sehingga mereka bawa semuanya. Dan yang bertanggung jawab semua ini pastilah kepala rumah tangga. Bukan Naomi, bukan kedua anaknya. Pasti Elimelek ini yang bawa, ayo ikut semua. Lah biasa mereka keluarga kan kepala rumah tangga yang menentukan apa yang terbaik bagi mereka. Menurut pikiran mereka Moab itu baik. Tempat itu ada banyak makanan, pergilah mereka ke sana. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kita semua sudah pernah baca Rut. Tapi pernahkah kita pikirkan, kenapa mereka meninggalkan Bethlehem? Apa yang menjadi akibat daripada mereka meninggalkan Bethlehem? Seringkali kita juga di gereja juga menghadapi hal yang sama. Pada waktu kita menghadapi gesekan, pada waktu menghadapi kepahitan, terus kita merasa bahwa ini gereja tidak cocok dengan saya. Ini pekerjaan tidak cocok dengan saya. Orang-orangnya jahat-jahat. Di gereja juga sama, orang-orangnya juga seringkali mandang rendah orang lain, suka mulutnya ngata-katain, suka ngerasani. Di gereja tidak ada yang ngerasani, tidak ada. Tidak ada sedikit tapi banyak. Banyak. Dan kalau itu terjadi, itu bisa menyakitkan orang yang dirasani. Yang ngomong itu gampang, Bapak Ibu Saudara. Mulut itu kan tidak ada, tidak ada resleting. Tidak ada resleting, jadi ngomongnya gampang. Tapi yang nerima ini, tidak gampang hilang. Yang ngomong mungkin sudah melupakan apa yang dia omongkan. Yang diomongi ini sampai seumur hidup dia iling apa yang dia omongkan ini bencekno. Dan itu menyakitkan. Dan ini kalau dipelihara akan membuat hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, Ibrani 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Jadi pada waktu kita menghadapi hal yang seperti Elimelek hadapi, pikirkanlah hal ini. Kita pikirkan bahwa Tuhan itu bisa memberikan kepada kita pelajaran, pengajaran supaya kita bisa setia. Jangan begitu ketemu dengan sesuatu yang berat seperti ini, kita tinggalkan tempat itu. Kita menghindar dari pengajaran Tuhan. Kita justru harus setia. Apa sih Tuhan? Apa yang terjadi dalam kehidupanku? Mengapa saya menghadapi hal ini? Jangan kita, waduh ini aku melakukan ini, lebih baik aku tinggalkan. Nah yang berbahaya gini ya, berbahaya di gereja, di mana-mana itu yang berbahaya begini. Pada waktu kita menghadapi persoalan yang menurut kita berat, misalnya ada sakit penyakit atau masalah ekonomi yang bangkrut atau apapun ya, orang-orang itu kadang-kadang mencap kita itu tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kamu kena hukuman Tuhan, kamu kena kutuknya Tuhan sehingga kamu menjadi seperti gini. Jangan kita, lah itu kan yang tadi seperti saya katakan, orang itu ngomong kan gampang, ngomong seperti itulah. Orang itu yang dikatakan sudah menghadapi masalah terus dikatakan kena kutuk Tuhan, tambah pahit. Kalau udah hati-hati, susah sekali bagi orang itu. Nah, berikutnya apa yang kita dapatkan? Di ayat berikutnya ayat 3 sampai 5 di Rut. Nah, ini masalah yang mereka hadapi pada waktu mereka pindah ke Moab. Ternyata pikiran mereka Moab itu adalah tempat di mana mereka bisa berkembang, mereka bisa bahagia, mereka bisa maju. Tapi ternyata di Moab mereka mengalami hal yang tidak mengenakan. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara bisa bayangkan, mereka meninggalkan Bethlehem dengan harapan mereka mendapatkan sesuatu yang baik di Moab. Ternyata
mereka juga menghadapi hal yang lebih berat di Moab sehingga Elimelek mati, bahkan kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Kalau menurut Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menurut pikiran kita terhadap si Naomi? Apakah pikiran kita itu loh, prasangka kita atau persepsi kita kepada Naomi apa? Orang ini dikutuk Tuhan. Enak loh ngomong gitu itu. Padahal sakitnya Naomi sudah sangat-sangat sakit. Bayangkan suami mati, 2 anak laki-lakinya mati, semua mati, tinggal bertiga perempuan semua. Terus kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah kutukan, bisa dibayangkan betapa pahitnya hatinya Naomi. Dia sudah mengalami hal yang berat di Bethlehem, pindah ke Moab juga mengalami hal yang berat. Masih dikatakan seperti itu. Di gereja, kalau kita mengalami hal seperti itu, kita bayangkan bahwa Naomi yang berat mengalami hal yang berat seperti itu, masih tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan. Apakah kita bisa meneladani Naomi? Mungkin persoalan kita tidak seberat Naomi. Mungkin kita cuma dirasani. Mungkin kita cuma diremehkan. Mungkin apa yang kita lakukan tidak dipuji oleh orang lain. Bisa saja semua itu bisa membuat kita kepahitan. Tapi itu kan hal-hal kecil, tidak ada sesuatu yang berat bagi kita. Kalau kita belajar Alkitab, kalau kita sering baca Alkitab, kita saat itu tiap hari, kita rajin ibadah, rajin komsel dan lain-lain, otomatis firman itu akan mengisi hidup kita. Pada waktu kita menghadapi persoalan ini ada benteng. Ada benteng yang membuat kita kuat. Naomi menghadapi seperti itu, dia pahit memang. Tapi apakah yang terjadi dalam kehidupan Naomi? Ayat 6 dikatakan begini. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Dan inilah adalah kunci Naomi kembali kepada Bethlehem. Kalau saat ini saudaraku sekalian, kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, marilah kita belajar kepada Naomi di ayat 6 ini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi ada satu hal yang mereka dapatkan yang pertama kali pada waktu mereka mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati Tuhan, bahwa di Bethlehem sudah banyak makanan, bahwa di Bethlehem menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu Naomi mendengar akan hal ini, dia segera berkemas dan dia ajak menantunya semuanya untuk pergi ke Bethlehem. Hidup kita juga harus seperti itu. Pada waktu kita menghadapi kepahitan, pada waktu kita menghadapi persoalan, belajar kepada firman Tuhan, lihat kepada firman Tuhan. Dan kalau memang kita sudah kadung melakukan tindakan, melakukan hal yang melanggar firman Tuhan karena kepahitan yang tidak bisa kita jaga, mari seperti Naomi berbalik meninggalkan Moab, pergi kembali kepada Bethlehem. Karena di sana dia akan mendapatkan berkat dan itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa kita akan mendapatkan berkat itu. Kita tidak ngomong orang Kristen itu selalu mengajarkan berkat karena Naomi menghadapi hal ini, kesulitan ini. Nah, setelah dia mendengar itu apa yang dia lakukan? Segera berkemas. Banyak orang Kristen mendengar, datang ke gereja mendengar firman Tuhan, dengar, tapi tidak segera melakukan, didengarkan terus, lama-lama firman yang ada di dalam dia itu makin lama makin banyak, tapi tidak bertindak apa-apa. Saya sampai membayangkan kalau orang Kristen itu sering baca firman Tuhan itu bagus, sering mendengar firman Tuhan, bagus juga. Dan sangat bagus. Tapi yang tidak bagus itu dia hanya mendengar, membaca, dikumpulkan tapi tidak melakukan apa-apa. Naomi enggak. Dia begitu mendengar, dia langsung bertindak. Lah kalau orang Kristen yang sudah mendengar, membaca, tidak melakukan apa-apa, saya itu bayangkan seperti apa? Seperti ayam pedaging itu. Ayam pedaging itu kan dikasih makan terus sampai makin lama makin gemuk. Sampai kalau jalan sedikit sudah tidak bisa. Jalan sedikit patah sayapnya, jalan sedikit biru gosong kaki-kakinya itu. Karena mereka memang enggak ngapa-ngapain, dikasih gizi yang banyak tapi enggak melakukan apa-apa. Coba ayam kampung, makannya ngawur,
makan di mana-mana, tapi mereka kan sehat. Dan kita suka makan ayam kampung daripada ayam peternak. Nah ini orang Kristen itu saya bayangkan kalau mereka tidak melakukan apa-apa ya seperti itu. Mereka gemuk dengan firman Tuhan. Gemuk dengan hal-hal pengertian tentang firman Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa sehingga ilmu firman Tuhan yang dia punyai dipakai untuk jadi perdebatan di gereja. Untuk ngeritik orang lain pakai firman ini itu dan macam banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita harus seperti Naomi, begitu mendengar itu dia segera bertindak. Bukankah satu langkah kecil, tapi langkah awal itu akan menolong kita untuk melangkah lebih lanjut? Kalau kita tidak memulai melangkah, maka selama-lamanya kita tidak akan melangkah. Amin. Seperti kalau saya waktu itu saya tidak dipanggil menjadi gembala, kalau saya tetap tidak mau, saya tetap tidak mau, tidak melangkah, mungkin saya sampai saat ini tidak jadi gembala. Ya tetap aja jadi melakukan hal-hal yang bukan melakukan yang jelek, tidak. Maksud saya juga tidak akan menjadi gembala berdiri melayani di sini, mungkin tidak juga. Tapi karena kemauan, karena kita mau melangkah, maka itu akan terjadi. Pada waktu Naomi berkeputusan untuk meninggalkan Moab, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, waktu dia berbalik kepada Bethlehem, tempat di sana ada berkat, maka itu Tuhan memberkati dia. Kita lihat perjalanannya. Setelah itu dia mengatakan begini, setelah dia berkemas, otomatis dia akan berangkat bersama dengan kedua menantunya ya. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke Bethlehem. Tetapi di tengah jalan, salah satu dari menantunya kan si Orpa mengundurkan diri. Karena dia tanya si Naomi, kembalilah ke Moab, kembalilah ke sana, karena keluargamu ada di sana. Di sana di Bethlehem, kamu tidak akan dapat siapa-siapa. Karena Naomi sudah tidak punya suami, tidak punya anak. Sehingga tidak ada anak yang bisa dinikahkan dengan Rut dan Orpa. Di Israel itu ada kebiasaan atau adat seperti itu. Kalau suami itu punya saudara, maka istrinya itu akan dinikahkan ke saudara yang lain. Lah ini Naomi tidak punya anak lagi. Kalaupun Naomi kawin lagi punya anak, anaknya masih kecil, tidak mungkin kawin dengan Rut dan Orpa. Sehingga Orpa mungkin berpikir, ternyata tidak bisa saya ikut ke Bethlehem, saya harus kembali ke tempat Moab. Dan disinilah kegagalan Orpa. Dia sudah betul, dia sudah membalikkan tubuh meninggalkan Moab. Dia mau ke Bethlehem, tapi di tengah jalan ada persoalan yang dihadapi dan dia merasa bahwa ini tidak bagus, maka kembalilah dia kepada Moab. Berbeda dengan Naomi dan Rut, mereka tetap jalan ke Bethlehem, tempat di mana Tuhan memanggil mereka. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Pada waktu Naomi kembali kepada Bethlehem, kembali ke Israel, apakah Naomi otomatis langsung dipulihkan? Pada waktu kita bertobat, waktu kita berbalik arah kepada jalan yang Tuhan panggil, apakah persoalan kita sudah langsung hilang? Biasanya enggak. Dan inilah kunci dari semua yang kita lakukan. Kehidupan kita, yaitu bertekun setia tadi, yang seperti Mazmur itu. Naomi tidak ngalami sesuatu yang otomatis begitu dia langsung bertobat, langsung Tuhan ngasih berkat, jret, gini langsung makmur gitu, enggak. Kekristenan itu enggak ngajar seperti itu, saudara. Seringkali kita dikritik, katanya kekristenan itu ngajarkan tentang kemakmuran, tentang ini, enggak. Kristus itu ngajar kepada kita itu ikutlah aku dan pikul salib dan sangkal diri. Tidak ada berbicara tentang kemakmuran. Dan kemakmuran itu kita terima adalah bonus daripada Tuhan. Itu bukan yang kita kejar. Yang kita kejar adalah Kristusnya. Naomi kembali dari Moab. Karena dia merasakan bahwa di Moab tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Maka kembalilah ke Bethlehem. Dan tidak langsung dipulihkan. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Dia masih tetap harus menderita. Si Rut harus pergi ke ladang, ngambil jelai-jelai bekasnya padi yang ada di ladang, dikumpulkan untuk dia buat
hidup sehari-hari. Di Israel itu ada seperti itu. Israel itu punya aturan-aturan. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu ada aturan-aturan. Kalau kita belajar itu, maka kita akan ngerti kenapa di Israel seperti itu. Kenapa waktu Naomi dan Ruth itu ke ladang, di ladang itu selalu ada sisa-sisa jelai, sisa-sisa padi yang keleleran, kececer, sehingga mereka bisa ngambili. Memang di Israel disengaja seperti itu. Karena itu untuk menolong orang-orang asing dan menolong orang-orang yang miskin. Mereka kan tidak punya ladang, mereka tidak punya tempat yang gede untuk bercocok tanam, sehingga orang-orang yang punya ladang, mereka sengaja meninggalkan itu supaya orang lain bisa dapat makan. Ini pelajaran bagi orang Israel. Sebenarnya aturan-aturan itu waktu kita baca, kelihatannya berat, tapi itu sangat baik bagi kita semua. Kalau kita sekarang enggak, kalau bisa semua yang ada di ladang itu kita ambil semua, masuk ke gudang kita. Bila perlu ladangnya orang lain juga kita jarah, bukankah begitu? Di bisnis kan seperti gitu. Kalau bisa, bukan hanya kalau orang kita kalau dalam kondisi yang kurang kan kita mesti mikir besok apa bisa makan ya, orang-orang yang besok bisa makan enggak ya. Kalau yang agak lumayan besok makan apa. Tapi kalau yang sudah top besok siapa yang kita makan, kan seperti itu. Nah, orang Israel tidak seperti itu. Justru mereka dalam kekayaan, dalam kelimpahan, mereka sengaja meninggalkan sehingga Ruth dan Naomi bisa mendapatkan berkat dari tempat itu. Luar biasa, dan itu dilakukan oleh Ruth bersama dengan Naomi. Naomi ini mertuanya, mestinya setelah anaknya meninggal, Ruth harusnya enggak usah ikut Naomi, enggak apa-apa kan, bebas dia. Kan enggak ada ikatan apa-apa, tapi Ruth ini setia. Naomi mendapatkan Ruth yang setia, dua orang wanita yang luar biasa. Yang Naomi juga luar biasa, Ruth juga luar biasa. Nah, setelah melewati semua ini, barulah terjadi tahap di mana mereka bisa mengalami pemulihan. Ruth 4 langsung ya, karena saya lihat wajah-wajahnya, wah ini kalau 4 pasal diteruskan lama, baru 1 pasal ini sudah setengah 10. Langsung loncat ke 4 ya. Rut 4 ayat 13 sampai 14, ini pemulihan. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan penebus, dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Inilah pemulihan yang dialami oleh Naomi. Saudara bisa bayangkan, saya juga tidak bisa bayangkan bagaimana Naomi yang suaminya meninggal, anaknya 2 meninggal, sudah tidak ada penerus. Ternyata ada menantunya yang mengikuti dia sampai ke Bethlehem. Dari menantunya itu bisa dinikahi oleh Boas. Boas itu kaya raya. Memang mereka punya ada hubungan family dengan Elimelek, sehingga Boas bisa menikahi Ruth. Itu di Israel ada seperti itu. Kewajiban daripada keluarga yang kaya untuk memelihara keluarga yang lain yang lebih miskin. Kalau ada yang seperti Ruth itu, mereka bisa menikahi Ruth. Itu Israel memang luar biasa kan. Kalau kita belajar tata-tata ini sepertinya kalau kita hidup di zaman sekarang ini kita terapkan, maka keluarga, tidak ada keluarga yang terlantar tanpa keluarganya yang kaya menolong. Tapi hidup kita ini tidak seperti itu. Makin lama kehidupan dosa itu makin menekan kita, sehingga keluarga kita pun dalam kondisi yang terpuruk pun kita tutup mata seakan-akan tidak ngerti. Tapi Boas tidak seperti itu, dia memelihara, bahkan karena Ruth ini cantik, katanya sih cantik, katanya saya tidak tahu, tapi yang jelas dia perempuan pasti cantik ya. Boas itu tertarik sehingga menikahi Ruth. Istri saya ngelihati saya soalnya nama baptisnya Ruth, tapi saya bukan namanya Boas. Nah, Boas itu tertarik kepada Ruth dan akhirnya menikahi Ruth. Dan inilah yang menjadi hal yang luar biasa di kehidupan daripada Naomi. Dari tidak punya keturunannya habis,
dia mendapatkan keturunan yang terbaik dari menantunya. Dari Boas dan Ruth ini lahir Obed. Siapakah Obed? Ini yang luar biasa. Obed itu ayah daripada Isai. Dari Isai keluar Raja Daud, Raja Israel yang sangat besar, sangat agung. Coba kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Dari kepahitan, dari orang menganggap dia itu mengalami kutuk. Dia kondisi yang pahit sehingga dia pada waktu dia ke Israel, orang-orang memanggil dia Naomi kan dia tidak mau. Panggil saya marah, pahit, sesuatu yang pahit sehingga dia bisa jadi sesuatu yang sangat berat bagi dia. Tapi dalam kondisi yang seperti itu dia tetap setia. Dia tetap tekun kepada Tuhan sehingga Tuhan pulihkan. Sehingga dari keturunannya ada Raja Daud. Dan kita tahu bahwa dari Raja Daud itu ada Tuhan Yesus Kristus yang lahir melalui keturunan ini. Bapak Ibu, waktu kita melihat kondisi seperti itu, apa yang menjadi masalah dalam kehidupanmu? Seberat apa kepahitan yang kau alami pada saat ini? Percayalah kepada Tuhan, kalau Tuhan bisa memulihkan Naomi yang dalam kondisi yang seperti itu, dan dia balikkan, kalau saya ngomong bukan 180, kalau ngomong 360 balik lagi ke asal, tapi 180 lebih pokoknya, lebih dari 180 tapi tidak balik gitu loh. Dia mendapatkan yang luar biasa, pol-polnya luar biasa, Raja Daud tuh. Raja Daud tuh. Sampai sekarang orang Israel kan sangat menghormati Raja Daud. Itu lahir dari siapa? Dari Ruth, dari menantu yang notabene bukan orang Yahudi, orang Moab. Apa menjadi masalah kita saat ini? Apa yang menjadi keberatan bagi kita? Tetap setia kepada Tuhan. Mazmur 37 berkata seperti itu. Tetap setia di negeri tempat engkau ditempatkan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin, saudara. Saya seringkali ketemu dengan beberapa orang. Terakhir saya ngomong-ngomong dengan sepasang suami istri yang umurnya masih muda lah, umur 40-an masih muda. Mereka cerita, kita ngomong-ngomong, saya ngomong-ngomong, kalau ngomong sama jemaat ini kadang-kadang waktunya enggak bisa dibatasi. Sampai kemarin itu kita ngomong-ngomong sama mereka itu di satu tempat rumah makan, itu jam 10 sudah tutup. Tapi kita ngomong-ngomong mulai dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 10, 3 jam saya ngomong cerita, ngobrol-ngobrol. Terus selesai, nanti ngomong lagi ya Pak Pendeta, dia bilang gitu. Tapi kita nyari kafe yang bukanya 24 jam, mateng saya langsung 24 jam berarti saya diajak ngomong sampai tengah malam. Ya oke, saya bilang gitu. Nah terus ngomong-ngomong dia ngomong gini, saya ini ya lahir dari keluarga pendeta, dia bilang gitu. Saya ini lahir dari keluarga pendeta, tapi kalau saya disuruh jadi pendeta saya enggak mau. Loh kenapa? Saya enggak sanggup, dia bilang. Saya lihat papa saya seperti itu, saya enggak sanggup. Papa saya melayani sampai seperti itu, sampai keluarganya dalam tanda kutip agak terlupakan. Sehingga dia mengatakan saya enggak sanggup. Sehingga dia ngambil pekerjaan sebagai seorang pengusaha. Jadi cerita macam-macam, dia ngomong, saya ini jadi pengusaha mengalami banyak hal Pak. Mulai dari naik ke atas, terus anjlok ke bawah sampai minus, naik lagi, turun lagi ke bawah, sampai sekarang naik lagi. Dia ngomong, saya itu paling susah pada waktu dalam kondisi minus itu. Bukan masalahnya enggak punya uang terus enggak bisa apa-apa, bukan. Tapi kalau dalam kondisi yang minus tidak punya uang, itu sama orang-orang itu seperti sakit kusta gitu loh. Kalau kita deket, itu mereka pikir kita mau utang. Jadi mereka pahit sekali ngadepi seperti itu. Tapi luar biasa. Kita ngomong, Tuhan bisa pulihkan mereka, bisa pulihkan. Sampai saat ini saya melihat bagaimana mereka bisa maju. Mereka melihat segala sesuatu itu dari cara pandang yang sudah benar, cara pandang yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita punya cara pandang, kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, walaupun kondisi yang kita hadapi tidak baik, kita melihat bahwa Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya ngalami banyak hal, tapi kalau cerita banyak jangan.
waktunya panjang. Banyak hal, mungkin Pak Hari juga ngalami, Bu Amin juga mengalami, kita semua ngalami. Dan berat ringannya itu menurut kita berat, tapi menurut orang lain belum tentu berat. Jadi kadarnya itu beda-beda. Tuhan tuh ngasih kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Walaupun makin kita mampu makin tidak enak karena beratnya makin berat, tapi makin kita bisa melewati, kita mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Yang itu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Ia setia, bahwa Ia adil, bahwa Dia akan menolong kita apapun yang kita hadapi, seperti yang dialami oleh Naomi. Yang penting apa? Tetap setia. Mereka akan melewati tahapan, dan mereka akan mengalami pemulihan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua akan mengalami pemulihan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini Engkau mengajarkan satu kebenaran yang penting dalam hidup kami. Yaitu kami bersandar kepada Engkau dalam seluruh hidup kami. Dan hamba percaya, seperti yang Engkau kerjakan dalam kehidupan Naomi, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu pada pagi ini. Mungkin di antara mereka ada hal-hal, ada persoalan, ada masalah yang mereka tidak bisa selesaikan. Hamba terbatas dalam pemikiran, hamba terbatas dalam hikmat. Tapi hamba percaya bahwa Engkau tahu satu persatu masalah yang mereka hadapi. Apakah itu masalah keuangan, atau itu masalah keluarga, atau itu masalah kesehatan, atau masalah apapun yang berat yang mereka hadapi. Pada pagi ini hamba mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesadaran, sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka. Dan hamba percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau akan menyertai mereka, Engkau akan menjamah mereka, dan mereka akan mendapatkan kekuatan daripada Engkau untuk menjalani sampai Engkau berkata, sudah selesai anakku, Engkau telah melewati semua ini. Mari bersama dengan aku dan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbahagialah setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saya undang ya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GBI kami ucap terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu keluar. Setelah ibadat ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keinginan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu, jam 7 malam, dan kelas Alkitab hari Kamis jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelum acara itu dimulai. Komsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa syafaat. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh berhimpun tempat ini, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah dibentangkan di hati kami, lembutkan hati kami. Beri kami hati yang setia di hadapan-Mu sampai akhir Tuhan. Kami menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dan Kau dapat kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Di mana beliau Kau tempatkan Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, hikmat-Mu turun atasnya Bapa. Kau berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Apapun yang beliau kerjakan dengan takut akan Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami,
hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan. Untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melayani Engkau. Kami cuma minta hati yang tulus, hati yang murni untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga, lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati kami Tuhan. Kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk mempermuliakan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Kami juga bawa bangsa kami Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia Bapa. Kami memberkati pemimpin kami Tuhan. Kau berkati pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan. Di akhir masa jabatannya Tuhan. Beri dia hikmat-Mu Tuhan. Apapun yang dia putuskan hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Kami juga memberkati pemimpin kami yang baru Tuhan. Kau mempersiapkan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati pemimpin kami yang di pusat maupun di daerah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.